Selamat datang di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Dari jauh temen gue manggil. Woi, Asrop, ngapain lu situ sini? Jangan di situ, itu markas Golkar. Aduh, lu sama markas Golkar. Nama saya Amang. Ya mungkin takdir juga jelek ya, cuman nggak pakai si. Makanya saya ya udah pasrah banget sebetulnya sih kalau manggil saya Amang, ya kan? Ada satu titik di dalam hidup gue di mana gue bisa iri ngeliat orang nggak punya tangan, Bang. Kok bisa? Ya nggak apa-apa kalau lu mau bawa dah. Emang ini burung apaan sih? Ini burung titutit. Kagak ada jual, lu bawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Info dimanapun Anda berada. Ya, kali ini Ada Tawa kembali hadir lagi mengudara tayang di channel adainfo.official. Jangan lupa langsung follow, subscribe, dan juga kasih komen-komen di tayangan-tayangan di Ada Info Official. Nah, kali ini Tata Gibrik bakal membawa lagi acara Ada Tawa. Nah, sebelum kita lihat siapa aja peserta yang akan memberikan tawa buat semuanya, kita cek dulu nih yel kita. Ini ada peserta kita yang udah hadir. Kalau saya bilang ada tawa, jawabnya ada tahu semua ya. Oke, ada tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Sengaja kita bilang ngomong bebas, tawa lepas. Kalau kebalik ngomong lepas, nanti ngomongnya ketelepasan. Nah, jadi kita ngomongnya juga harus hati-hati karena jangan sampai nanti bisa menyinggung pihak-pihak lain. Karena teman-teman semua bertanggung jawab atas materinya yang akan disampaikan pada hari ini. Dan juga buat peserta hari ini akan ada penilaian dari Dewan Juri dan juga dari tayangan yang kita akan share ke akun sosial medianya, Instagramnya para peserta masing-masing. Jadi juga dibantu like juga, dibantu view juga, supaya teman-teman kita peserta ini bisa memberikan terbaik buat semuanya. Dan untuk episode kali ini kita awali dulu memberikan informasi siapa yang terpilih di episode sebelumnya. Nah, ini dia orang-orangnya. Oke. Selamat buat peserta di episode sebelumnya yang udah bisa tampil maksimal. Dan kita pengen tahu juga nih, peserta di kali ini siapa aja yang bisa memberikan tawa untuk kita semuanya. Langsung aja kita sambut peserta pertama. Ini ngakunya seorang yang baru aja di PHK ya. Kesian banget nasibnya. Mungkin kita akan mendengarkan cerita-cerita sedihnya di hari ini. Tapi tentu ada tawa di balik cerita sedih itu. Kita sambut Asrop. Yeay. Halo, malam semuanya di Info. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Asrop, Bang. Belum lama bokap gue meninggal. Masih yatim-yatim baru lah ya. Tapi yang gue sesali ketika bokap gue meninggal adalah gue nggak ada di samping dia. Karena waktu posisinya itu gue lagi nonton komeng, Bang, di Studio Kompas. Sumpah ini mah. Awalnya tuh sebelum berangkat, bokap gue tuh masih sehat-sehat aja gitu. Ini kan berarti bokap gue meninggal dalam keadaan spontan. Dan hal yang paling gue sesalin lagi adalah bokap gue ini banyak kena penyakit gula gitu. Awal kan memang gue percaya, setelah gue balik dari nonton komeng di kereta, saudara gue nelpon. Ding 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 ding. Wah, nelpon nih. Halo Srop, lu di mana? Di rumah nih. Kenapa emang? Gue mau ngasih info. Info apaan? Bokap lu meninggal. Innalillahi. Gue nggak percaya, Bang. Gue tanya lagi, sumpah demi apa lu? Demi Allah. Coba tiup tangan gue. Ditiup, percaya gue saat itu, anjir. Nah, karena udah ditiup dan gue percaya, gue akhirnya buru-buru, Bang, buat pulang. Pas gue nyampe di rumah, di depan gerbang gue udah banyak bendera kuning, anjing. Di situ gue nangis sesegukan. Dari jauh temen gue manggil. Woi, Asrop, ngapain lu situ sini? Jangan di situ, itu markas Golkar. Aduh, lu sama markas Golkar, anjing. Ini rumah lu, sialan. Oh iya, anjing. Akhirnya gue masuk gitu. Gue manggil, set. Akhirnya kan gue ke rumah gue, datang. Karena gue masih denial, Bang. Gue nanya sama emak gue,
"Mah, kenapa papa bisa begini? Kemarin masih sehat-sehat aja badannya." "Sebenarnya bapak kamu udah lama kena penyakit gula." Situ gue langsung sakit hati bang, langsung kayak nggak bisa berkata apa-apa lagi. Terus sama gue langsung ngomong lagi, "Untuk yang terakhir kalinya, kamu cium papa kamu aja dulu." Akhirnya di situ gue dengan perasaan yang kosong, akhirnya gue ke deket bokap gue tuh, gue buka bang kainnya bang. Waduh, beneran disemutin anjing. Gue tanya mama gue, "Ma, ini gulanya gula Jawa apa gula aren?" Ma gue jawab, "Gula donat dong." Iya, pantesan keras aja. Gula tabur ya. Dan semenjak bokap gue meninggal, itu tuh gue masih rada sedih dan sebel gitu bang. Kenapa sih harus bokap gue yang meninggal duluan gitu? Masalahnya bang, dia belum beliin gue PS2 anjing. Sumpah, sampai sekarang nih PS5 udah keluar, belum dibeliin juga sialan. Keburu meninggal duluan kan yang ada ya. Nah makanya nih, gua was-was banget nih sama podcast yang ngundang gua was-was banget gitu. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang template gitu kan. Kayak misalkan nih, "Bapak kamu masih ada nih, apa yang ingin kamu sampaikan?" Gue di situ akan jawab dengan tegas bang, "Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Papa nggak jadi beliin Astro PS2 nggak apa-apa. Yang penting sepeda BMX jangan lupa." Masa PS2 nggak ada, sepeda BMX kan nggak ada juga. Papa kan tahu cita-cita kecil Astro gimana. Pengen jadi pemain downhill. Kan di belakang posternya udah ada poster Kalolo tuh. Gimana sih? Dan karena bokap gue meninggal, gue tuh jadi tulang punggung keluarga bang, jadi kepala keluarga. Dan gue harus mencari pekerjaan yang memang layak gitu buat gue. Gue juga harus menafkahin ibu gue harus nafkahin adik gue, dan ulur sancak sangayang bokap gue. Anjir, mana tikusnya tinggal 2 lagi slotnya anjir, tikus putih. Anjir, gue liat di Shopee udah anjir udah mahal, 35.000 sekarang tikus. Kemarin perasaan baru 18.000 dah anjir. Bisa begini ya anjir. Nah, saking lapar itu ular, gua hampir pengen dicatok bang. Gara-gara rambut gua keriting. Ya, sekian dari saya, Asra, makasih. Luar biasa. Iya, gue pikir tadi lo mau cerita soal kehidupan lo yang setelah di PHK ya. Nggak cukup kayaknya. Ternyata lebih sedih bapak lo meninggal daripada di PHK ya. Iya benar. Oke, sob, ini biar teman-teman tahu ya, kasih tahu follow Instagramnya supaya nanti juga mereka nonton tayangan ini di Instagram lo. Oh iya benar. Oke. Instagram saya adalah Muhammad Asrof. Gitu aja. Muhammad Asraf. Iya. Oke. MS1. Follow dong. Jangan lupa follow ya guys. Iya. Mantap. Oke. Tangan dong Asraf, luar biasa. Oke, tadi teman-teman kita sudah dengar sebuah cerita yang cukup menyedihkan juga ya dari seorang anak durhaka. Iya, bapaknya meninggal bukan didoain, malah masih minta mulu PS lah, sepeda BMX lah. Iya, jangan ditiru ya. Kirim-kirim doa lah buat orang tua yang udah meninggal ya. Oke. Nah, hari ini kita akan datangkan bapaknya Asrof ya, yaitu Pak Amang ya. Pak Amang. Oke, Pak Amang. Silakan Pak Amang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amang. Ya mungkin takdir juga jelek ya, cuman nggak pakai si. Makanya saya ya udah pasrah banget sebetulnya sih kalau manggil saya Amang ya kan. Jadi ya gimana ya, kadang-kadang saya suka begini-gini juga gitu bang, nggak dipanggil gitu. Udah gitu tinggal di Citayam. Kampungnya juga udah kampung hutan. Ya udah pas banget dah gitu. Cuman buntut kita punggal adanya di depan gitu, nggak di belakang gitu. Seorang Amang di rumah, kalau aneh berpikir juga orang bilang orangnya usil. Dan itu emang aneh akuin usil. Contoh kayak pernah tetangga rumah orang Aceh, namanya Pak Beni gitu. Sesekali dia telepon ke aneh gitu kan. "Halo, assalamualaikum Pak Amang." "Ya ada apa Pak Beni?" "Ente ada di rumah?" "Ada." "Saya mau ke rumah nih." "Oke boleh." "Ente ada di mana nih?" "Ada di dalam." Nggak nyana, nggak duga dia nyampe ke rumah gitu.
Bingung lah bini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa bu? Ini saya udah telepon sama bapaknya, katanya bapaknya ada di dalam. Pak, bapaknya kerja. Tadi dia bilang ada bu di dalam. Bapak kayak nggak tahu dia aja. Dia kan orangnya usil. Dia telepon lagi ke Ane. Halo, assalamualaikum. Ente di mana? Ane ada di dalam. Nggak ada, Ane udah ke rumah. Ane ada di dalam kerjaan pak. Nah, mulai dari situ Ane jadi tuh orang pada benernya aja Ane udah nggak percaya bang tuh. Jadi gitulah. Terus juga pernah juga saat lagi resepsi kita hajatan, kadang-kadang suka terbesit rasa usil Ane gitu. Makan duluan, centong pasti hilang tuh sama Ane tuh bang. Pasti hilang. Pasti Ane bawa, dibawa. Yang belakang udah bingung tuh ya kan. Dengan tenangnya Ane comot, lauh ya kan semua segala macem. Yang belakang kan bingung, ibu-ibu repot tuh ya. Kemana tuh centong nasi? Nggak ada. Sampai kelar makan tuh sampai diganti tuh centong nasi. Udah kita pulang taruh di meja tamu, menerima tamu. Akhirnya setiap di mana-mana jadi Ane tuh dianggap usil aja bang gitu. Terus juga pernah sifat usil Ane saat dulu kerja masih di Tanjung Priok. Ada satu orang rekan pelitnya naujubillah min dzalik bang. Pelitnya naujubillah min dzalik. Sampai buat makan dia aja dia ngumpet-ngumpet sama kita. Saat itu kita kerja di bagian montir, divisi teknik. Saat kalau kita kelar kan tangan kita pada cemong nih, belepotan nih. Sabun aja dia nggak mau beli tuh bang. Itu perut Ane lagi mules. Perut Ane lagi mules, ya mohon maaf ini ya, kita bicara agak kotor sedikit. Ane berak bang. Buang kotoran di tempat sabun ekonomi yang bungkusnya kuning. Tuh, kita ngintip barang-barang dari jauh. Udah gitu dia sendirian kok pada sepi. Ada tuh sabun tuh di keran, kita intipin. Dia cuci, kok nggak bebusah, dia cium. Ada sendiri tak pada tutup mulut gitu. Dia cium. Jadi nggak tahu kenapa dia marah-marah sendiri gitu loh bang. Wah ini mah tai, nah, kita sorak bareng-bareng bang. Itu Ane kadang-kadang usilnya gitu. Jadi ya dengan keusilan Ane itu mungkin ya emang juga hobi, usil juga, tapi dalam hal yang menghibur gitu bang. Gitu. Terus juga ada satu lagi keusilan Ane saat kalau kita lagi ngumpul nih di rumah kan hobinya kita main gaple, kumpul bareng-bareng kongko ngopi. Ada satu balai kita ngumpul main gaple, ada satu orang tuh tidur lah. Lah kok dengan enaknya lu tidur di situ kan, gue main ngobrol apa segala macem. Terbesit lagi tuh, jadi kalau Ane tuh bang, Ane kasih bungkus plastik, Ane impus tuh, Ane tetesin dikit-dikit tuh di atas digantung. Pas mohon maaf di kemaluannya, tes saat kita main terus. Lama-lama tuh dia guling sono, guling sini, lepek basah. Akhirnya kan dia bangun tuh ya. Akhirnya gantian, malah kita dibuanyur sama dia bang. Tuh jadinya tuh. Jadi ya keusilan Ane tuh kayak gitu. Terus juga ada lagi keusilan Ane di warung kopi Ece Sunda punya temen kita yang nggak ngerti bahasa Sunda. Ane kasih tahu dia karena dia pengen bisa bahasa Sunda. Dia bilang kalau selamat pagi apa? Ane bilang jorek sia. Jorek sia. Sebetulnya itu kan jelek banget itu artinya ya kan. Nah, datanglah anak ini pagi-pagi tuh si Ece baru buka. Cok, jorek sia. Ya si Ece marah akhirnya kan. Saha nu ngajar mana? Siapa yang ngajarin situ gitu kan. Ya akhirnya cerita-cerita banyak cerita. Ya akhirnya Ane ya selama ini jadi emang keusilan Ane bang selalu begitu. Selalu diciriin tuh Ane usil, Ane iseng, tapi bentuknya orang ketawa. Nah, terus yang terakhir juga anaknya temen mau merit perempuan. Itu nggak tahu kenapa kita bilang kalau mau merit neng jangan lewat kebun nangka, lewat nangkahin daun kering. Itu sebetulnya usil doang kita, usil doang. Dan itu dijalanin sama dia. Itu anak minggir-minggir. Kebetulan rumah kita kan banyak kebun nangka tuh, daun-daun keringnya. Dia minggir terus. Kita juga nggak tahu kalau dia tuh dijalanin kayak gitu. Kita cuma usil gitu bang. Akhirnya udah seminggu kita ke situ, emaknya ngomong ke kita. Bang, anak gue bang mau nikah. Lu bilang jangan langkahin daun nangka kering.
Dia muter jauh. Emang kenapa, Pok? Ya lu ngajarin begitu, ya akhirnya dia lewat dulu. Akhirnya dengan mohon maaf aneh, jadi kayak gitu, keusilan aneh. Ya jadi ini teman-teman di rumah tahu, tapi tetap aneh sih. Jadi silaturahmi terus dengan kita komedi, mudah-mudahan kita jadi tambah sehat. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Amang gimana perasaannya menceritakan keusilannya tuh? Pengakuan dosanya gimana tuh? Sebetulnya sih Bang jadi kurang-kurang dikit tuh saya Bang. Kita ngaku. Iya benar. Kerjaan sehari-hari apa nih kalau boleh tahu? Kita jadi pastinya di UP Bang, bagian divisi kebersihan. Oh, biasa. Jadi kita nyapu halaman, kita nyiram bunga, kita jadi ya semua buat aktivitas kampus. Iya. Sebelum ada aktivitas ya kita udah rapi. Kenapa habis nggak nyapu di obrakin lagi kan biar usil aja? Bisa begitu Bang. Jadi sengaja kita malah ke depan pohon kita orang-orang Bang tuh sebetulnya. Ada Instagram nggak Bang Amang biar nanti di follow sama teman-temannya? Ya mungkin nyusul masa ya iya? Instagramnya nih. Punya Instagram. Masalahnya kita gaptek terus terang. Kita akuin gitu. Boleh, Paling boleh. ke bocah gitu ya. Ntar kita ngomong gitu. Siap. Apa? Selamat sekali lagi Bang Amang. Terima kasih Bang Semangat, Semangat terus. Oke, luar biasa Bang Amang. Oke, baik lagi barengan Tete Gibrik di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Luar biasa. Tadi kita udah dengerin seorang karyawan swasta, Bapak Amang, saking usilnya. Ini mic aja emang dia nggak mau deket-deketan ya. Takut dia diapa-apain ya, luar biasa. Dan kali ini ada satu anak muda, kalau tadi juga orang tua, di sini kita di Ada Tawa membuka ruang siapapun. Mau bercerita apapun silahkan ya. Nanti boleh gabung di Ada Tawa, boleh komen, boleh DM kita. Nanti kita undang ke sini kalau kita sempat ngundang kalian ya. Tapi kali ini sudah ada yang daftar duluan. Seorang pemuda yang ngakunya adalah penjaga warkop. Kita sambut Reyhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan abang-abang semua, nama saya Reyhan Jatmo teman-teman, dan saya ini adalah penjaga warkop yang menderita penyakit jantung Bang. Bukan penyakit sebenarnya, kelainan jantung. Jadi kelainan jantung gue namanya tricuspid atresia atau kelainan katup jantung. Jadi dari kecil katup jantung gue itu nggak berfungsi. Dan ketika katup jantung nggak berfungsi, arahan dari seluruh tubuh itu nggak akan lancar. Dan ketika itu terjadi, tubuh kita akan berubah warna. Dan sumpah demi Allah, gue lahir ungu. Ungu loh, ungu. Maksud gue, Pasha Ungu aja lahirnya nggak ungu loh. Lahirnya dia Sigit Purnomo loh. Nggak mungkin dia lahir tiba-tiba, pernahkah kau merasa? Nggak mungkin. Dan ketika anak lahir ungu, orang tua gue tuh nggak mungkin seneng. Nggak mungkin tiba-tiba gue lahir ungu. Wah Pak, anak kita permain persik diri nggak mungkin. Nggak mungkin. Fiorentina mungkin. Nggak mungkin. Dan gue tuh lahir tahun 94. Tahun 94 di mana orang-orang tuh belum open minded sekarang. Kalau orang lahir ungu di zaman sekarang, pasti orang-orang bakal bilang, sabar Pak, jangan-jangan Bapak sakit juga. Kalau seandainya orang-orang yang lahir ungu tahun zaman sekarang, pasti orang-orang bakal bilang, wah Pak, anaknya lahir ungu ini penyakit langka, ayo dibawa ke rumah sakit. Enak, masalah selesai. Lah, tahun 94 orang-orang nggak open minded, gue lahir ungu. Ntar buka gue turun tinggi winggi. Iya, aneh banget. Dan gue tuh gara-gara gue lahir ungu, nyokap gue tuh jadi susah untuk balik ke kampung. Kampung nyokap gue itu di kaki Gunung Slamet. Ya biasalah, orang di kaki gunung rata-rata petani kan. Nyokap gue takut kalau misalnya gue dibawa pulang kampung, takutnya gue dipetik tani terong. Takut. Dan kalau kalian lihat, kan gue tuh kelihatan kayak mas-mas biasa ya. Wajar. Karena gue tuh gak kayak orang-orang lain gitu penyakitnya, kelainannya. Gue tuh kelainannya gak kelihatan. Jadi bisa dikatakan gue tuh sebenarnya difabel, tapi gak kelihatan difabel. Hal ini membuat gue tuh susah untuk dipercaya orang difabel. Kayak misalnya, di sini gue tuh kalau dibuka, ini kan direkam jadi gak bisa ya? Iya gak bisa dong. Ronsen. Iya. Itu ada bekas belekan jantung. Orang-orang tuh mikirnya, ini mah bekas dibacok bekal Juanda. Nggak mungkin. Iya. Sebel banget. Gue tuh nggak bisa mengakses fasilitas yang harusnya orang difabel lain bisa akses. Contohnya apa? Kursi prioritas di KRL.
Orang-orang tuh bahkan, gue tuh kalah berebutan kursi prioritas sama orang-orang yang bahkan nggak difabel. Contohnya siapa? Alay pacaran. Ya nggak sih? Padahal udah jelas-jelas ada peraturannya gitu. Oh, yang bisa duduk kursi difabel itu ibu hamil, lansia, dan kelompok disabilitas. Sekarang mari kita bedah. Mari kita bedah. Apakah alay lansia? Umurnya masih 20-30 nggak mungkin. Apakah alay pacaran itu wanita ibu hamil? Belum. Habis turun dari kereta mungkin. Tapi apakah alay pacaran itu disabilitas? Orang pacaran disabilitas. Orang pacarannya belum tentu. Alay mungkin. Iya, aneh. Aneh banget ada orang alay. Dan gue tuh gue tuh hidup di dunia stand up comedy, di mana orang-orang difabel itu dihargain, Bang. Orang-orang tuh pada nyari orang difabel supaya bisa stand up. Kita lihat ada banyak komika-komika yang difabel dan lucu. Kayak misalnya Dani Aditya, Rian Balita, semuanya tuh suka dengan disabilitas mereka. Kenapa? Kelihatan, bisa diketawain. Bisa orang tertawa bersama mereka gitu loh. Lah gua nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Maksud gua tuh jadi ada satu titik di dalam hidup gua di mana gua bisa iri ngeliat orang nggak punya tangan, Bang. Kok bisa? Makanya gue tuh sebel banget nih kalau setiap gue lewat lampu merah di Depok, Bang, ada pengemis yang buntung. Gue sebel banget. Yang ada tuh pengen banget gue bawa, gue tarik, habis itu gue ajar di public speaking, gue tarik ke komunitas stand up Indo Depok, Bang. Iya. Gue ajar stand up. Nah, gue yakin nih mereka ini adalah calon-calon penerus lucu, Bang. Bisa direkrut MLI, Prince of Dark Jokes. Kenapa? Ini gue serius ya. Ini bukan buat meremehkan disabilitas. Gue serius. Kenapa? Karena gue percaya, Bang, kekurangan kita itu bukan alasan bagi kita untuk meminta-minta. Sekian, nama gue Rehan Jatmo. Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah contoh anak muda luar biasa ya. Tenang dong buat Raihan. Raihlah cita-cita setinggi langit. Weh, seperti nama kamu ya. Iya, umurnya belum tentu sih, Bang. Sabar. Tapi kamu tetap semangat. Semangat, Bang. Ini luar biasa. Disinilah kesempatan untuk kita berspeak up, ya kan? Yeah. Bersuara, ngomong lepas, tawa bebas. Disinilah bisa melepaskan yang ada dalam keresahan dalam diri kamu ya. Bener, Bang. Iya, besok kalau pengen kelihatan disabilitasnya, besok kamu unguin aja badan kamu ya. Oh iya, bener. Langsung diunguin, masuk langsung diunguin gitu. Iya, luar biasa. Dikira Thanos. Tapi kita yang nonton juga agak bingung, mau ketawa takut dosa ya kan? Itu namanya dark jokes ya? Iya. Ya, dark joke itu menertawakan suatu masalah. Tragedi is comedy. Bener, Bang. Iya, betul, luar biasa. Ngomong-ngomong, sampaikan dong Instagrammu, siapa tahu ada yang mau berdonasi gitu. Iya, enggak. Iya, enggak gitu. Iya, buat teman-teman yang mau follow Instagram saya follow ya jatuhnya. Follow Instagram saya @raihanjatmo. JATMO. Oke. Follow ya. Iya, tangan buat saya. Thank you. Halo guys, ketemu lagi di Ada Tawa. Ngomong bebas, tawa lepas. Oke. Jangan lupa untuk follow dan juga like, subscribe akun YouTube Ada Info Official, karena di situ banyak sekali info-info yang seru untuk generasi baru. Nah, tadi kita udah dengerin ya satu keresahan dari seorang yang ngakunya menderita kelainan jantung ya. Tapi nama bahasa ilmiahnya itu gue nggak hafal, terlalu panjang. Pokoknya kelainan jantung lah. Tapi kali ini kita punya satu sosok juga yang punya kelainan wajah. Ya, ini dia yang sambut, Yudi Bejo. Tinggi banget sih ini. Tinggian. Honornya tinggian? Kurang tambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua sobat Ada Info? Juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Bejo, tapi orang lebih sering manggil saya Bejo. Jangan salah. Bukan berarti bengong jorok.
Saya berangkat, sebenarnya kalau dibilang anak stand up, saya bukan anak stand up. Saya berangkat dari seniman tradisi, kesenian topeng Betawi khususnya. Yang dipimpin sama almarhum, seorang maestro besar, almarhum Haji Bokir. Kebetulan saya belajar seni komedi atau seni tradisi di situ. Ya. Jadi kalau orang Betawi itu tentunya yang pasti punya satu filosofi. Filosofinya adalah ngasosi. Ngaji, silat, dan silaturahmi. Tuh. Jadi kalau orang Betawi itu wajib tuh tahu kalau ditanya apa filosofi Betawi, boleh tanya dah sama abang none yang ada. Filosofi Betawi apa? Pasti bakal dia jawab ngasosi. Ngaji, sholat, silat, dan silaturahmi. Iya. Nah, kalau bicara ngaji, sholat, silat, dan silaturahmi, kita sebagai seniman tradisi semuanya diajarin tuh. Yang namanya mulai terutama bela diri ya. Seperti silat. Saya punya cerita sedikit. Di mana guru silat saya nih salah seorang pencinta. Dia hobinya miara burung. Semua burung ada tuh di rumah dia. Nah, jadi suatu hari ada satu burung dia, murai, tahu kan murai batu? Murai batu, tahu sendiri harganya berapa duit murai batu. Itu burung murai batu, kagak bunyi, nggak apa ceritanya kan. Ngomel lah. Iya, ini guru silat ngomel. Namanya Mang Kanon. Dia yang ngajarin silat silo monyet putih. Ya, dia ngomel. Ini burung gua bukannya diempanin. Yang lain pada dikasih makan kerotok, ini kagak. Sedangkan burung murai itu paling doyan makannya jangkrik. Tuh. Nah ceritanya udah kumpul ini anak-anak semua. Ini udah wayahnya latihan silat kok belum nongol-nongol. Ada anaknya namanya Ali. Li, ono baba lu ngapa sih? Ono aki-aki lagi ngomel aja kata gitu. Lah ngomel ngapa? Burungnya kagak ada yang ngempanin. Bukan ini kita udah malam ini. Mau pulang jam berapa latihan? Keluar juga tuh. Gua kagak perlu latihan. Pokoknya gua minta sama lu pada. Siapa yang bisa bawain jangkrik, gua kasih burung. Wah, namanya dikasih burung, ya kan? Murai batu mahal. Iya, mahal murai batu. Apalagi sekarang harganya bisa puluhan juta. Wah, beres dah ceritanya. Pokoknya besok malam siapa yang bisa bawain jangkrik, gua kasih burung murai batu. Wah, semangat kita pada berlomba-lomba nih semuanya. Berebutan dah tuh. Pas besok malamnya kita latihan lagi. Gue udah bawa sepantong kresek tuh. Burung apa? Jangkrik. Wah kita udah pada antri. Bocah ada yang nyari jangkrik kagak temu lah. Gue makal gue banyak. Gue beli aja tukang empan burung. Iya. Biar kata ngutang-ngutang ya gue pikir gue ngutang sama temen gue 20-30 ribu. Lah dapat murai batu bisa jutaan gue jual. Iya udah. Mana? Ada dapat jangkrik? Ada mbak saya segini. Mbak ini saya segini. Takdiran gue. Wah banyakan elu Jo. Lah saya mbak. Yang lain mah. Wah iya. Ya udah. Bawa tuh pergi ceritanya kan. Lah latihan udah jam 11, jam 12 malam. Lah ini bapak. Tak nggak lama dia habis sholat malam rupanya. Lah udah mau 12:30. Lah lu belum pulang Jo. Lah saya lagi nungguin baba. Lah nungguin bagaimana? Lah nungguin baba, kata baba kan kemarin siapa yang bisa nyariin jangkrik gua kasih murai batu. Nah itu kan tadi kan saya ngasih jangkrik paling banyak mbak sama baba. Deh lu mah bener-bener. Makanya kalau orang ngomong didengerin, dipakai. Nah itu saya dengerin banget mbak. Kan baba bilang siapa yang bisa nyari jangkrik gua kasih murai batu. Nah ini saya lagi nungguin murai batunya mana. Saya bilang gitu kan. Deh maksud gua jangkrik lu yang gua kasihin murai batu. Lah bukan murai gua bakal lu. Emang lu apaan kata. Lah burung gua mahal-mahal timbang modal jangkrik lu bawa pulang murai kata dia. Nah udah tuh. Gua sewot namanya mana boleh minjem tuh duit. Saking sewotnya gua kesel juga dah. Gua pulang juga dah. Ceritanya namanya kita balik lagi ngomong ke burung nih ya. Zamannya pandemi tahu pasti kan zamannya pandemi kita apa namanya sosial apa distance. Nah ya itu. Nah itu kagak boleh ketemu. Ceritanya gua ke kebun dapet lah burung. Ini burung belum pernah gua lihat, murai bukan apa bukan yang lain bukan. Itu burung ceritanya gua liatin aja kok ini burung cakep amat ya.
Iya. Nah, gua ngomong, gua dapat burung noh. Wah, ini burung langka lu, Jo. Burung langka, iya. Buset, ini lu bisa laku puluhan juta. Ah, lu besok gua bawa pencinta burung lang. Bawa bener, kucuk-kucuk. Assalamualaikum, jam 10 pagi. Malamnya gua habis ronda. Mata gua masih kucek-kucek. Assalamualaikum, salam. Apa? Nih, Jo, kemana burung? Mana bang, saya lihat burung ah. Lihat burung ah. Digitu-gituin, diem aja, bagus aja, nggak ngom. Ini baru namanya burung nih, kata dia. Bang, mau dijual berapa? Ya saya sih bang, terserah abang dah mau ngasih saya berapa. Saya ikhlasnya abang dah, seredonya abang. Gimana kalau saya bayarin 30 juta? Pusat, gua kagetnya. Bang, maaf bang, saya kagak salah denger. Lah iya 30 juta. Aduh bang, kurang, 40 saya bayar. Enggak, cukup bang, cukup. Bayar tuh 40 juta. Duit bener bang, duit beneran, bukan duit-duitan. Udah. Gua ngimpi apa kemarin lagi dapat burung itu ya. Masa burung timbang begitu. Harganya sampai 40 juta. Udah. Pas 3 hari itu orang datang ke rumah gua. Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bang, saya kemarin mau nganterin burung. Lah gua kaget. Gak ada mau nganterin burung. Burung saya mau nganterin bang. Bang, ngapa dianterin? Enggak ada bang, biarin bang. Ini burung saya balikin lagi ke abang. Tapi duitnya udah habis bang. Saya pakai bakal bayar utang. Saya pakai bakal beli motor. Kawin lagi? Enggak kawin lagi mah. Ya enggak kawin lagi. Atuh gua kagak habis. Duitnya udah habis bang. Paling ada saya sisa duit 10 juta. Oh jangan bang, jangan. Duitnya bang jangan dipulangin bang. Lah terus? Pokoknya duitnya jangan dipulangin ya bang. Saya minta sama abang duit jangan dipulangin. Nggak apa-apa nih burung. Saya ikhlas, saya redo. 40 juta abang habisin juga. Saya kagak minta duit, yang penting nih burung. Abang. Dulu bang. Ini saya nggak habis pikir. Duit 40 juta nggak sedikit loh bang. Abang balikin lagi burungnya ke saya. Tapi abang nggak minta duit 40 juta. Nah ini saya mau tanya. Emang nih burung bagaimana ceritanya bisa abang balikin? Jadi begini bang. Hari pertama saya bawa pulang. Emang dari pas saya jajal juga tuh burung kagak bunyi bang. Kagak. Kan abang lihat sendiri, saya ketek-ketek begitu juga kagak bunyi. Nah terus pas malamnya bunyi bang. Bunyi, iya besok paginya. Nenek saya meninggal kata dia. Neneknya meninggal. Kok diem ya? Ya tapi kan bang nenek meninggal ada urusan apa sama burung? Tadi dulu bang. Malamnya bunyi, pagi pas abis nenek saya dikuburin, itu burung bunyi lagi bang. Bunyi lagi, iya. Bang. Emak saya bang meninggal. Aduh. Tapi kan kagak ada hubungannya bang. Ini burung sama orang meninggal. Enggak ada bang. Saya balikin aja bang. Ternyata ini burung yang bawa kabar. Burung yang bawa kabar. Iya. Emang bunyinya bagaimana sih bang? Abang ngomongnya ke situ. Abang pengen tahu bunyinya kayak gimana? Iya. Bunyinya bang begini nih bang. Abang dengerin ya. Tit 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 tit. Tit. Buset burung titutit. Lah iya kalau burung titutit orang Betawi kan bilang pengabar-ngabar nih. Wah ada yang sakit nih. Wah ada yang meninggal nih. Akhirnya tuh burung ditinggal lagi. Udah deh bang. Bang burung bawa ya? Udah bang. Nggak apa-apa bang. Taruh situ aja bang. Burung saya pergi. Assalamualaikum. Teman gua balik. Lah Jo nih burung ada di sini lagi. Lah iya makanya nih orang. Lah terus bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau lu mau bawa bawa dah. Emang nih burung apaan sih? Ini burung titutit. Kagak ada Jo lu bawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tangan dong sekali lagi buat Bang Bejo. Luar biasa. Ini kayak dengerin ayat Samra tadi. Lu mau burung titutit ambil? Enggak mau. Saya udah punya burung sendiri. Enggak pakai titutit tapi ada titnya juga. Beda itu mah. Beda ya. Bang Bejo. Iya, biar orang-orang juga tahu Instagramnya Bang Bejo. Kasih tahu dong apa nama akunnya. Gua sebenarnya lupa inget. Udah dijual? Enggak. IG gua ada 2. Yang satu Bejo Yudi. Yang satu lagi Yudi Bejo. Itu doang dibolak-balik. Tapi jangan lupa di follow ya. Iya. Pokoknya 2 itu ya. Iya. Salah satu nggak bisa atau salah satu aja? Enggak bisa. Pokoknya dua-duanya gua yang aktif sekarang gua lupa nih apaan. Iya. Punya akun 2 ya. Punya akun 2. Iya, kayak buzzer politik nih punya akun buzzer banyak. Tapi fotonya foto gua semua. Oke deh.
Sekali lagi thank you banget Bang Oke, Bejo. Ini sebagai makasih. seniman tradisional kita seneng banget bisa hadir dari sini Bang Bejo. Iya sebenarnya kalau anak-anak sekarang kan taunya bahasanya stand up. Kalau kita di sini tradisi itu dari dulu memang udah diajarin monolog begini di depan umum, apalagi di bujang. Pembantu ya. Pembantu, Kalau wajar. keluar pertama ngomong sendiri. Nah itu bisa. Kalau di Lenong pasti ada Nah begituannya ya. iya. Iya. Ternyata tadinya sama. Bang Tata saya juga nggak sadar stand up. Oh ngambil bahannya dari sini dari sini. Saya baru sadar. Oh iya kita di panggung juga diajarin kayak begini. Sekali lagi mohon maaf Bang. Ono ada yang mau beli burung. Iya benar. Makasih Bang Bejo ya. Terima kasih luar biasa. Nah, saudara-saudara semuanya, sobat info dimanapun Anda berada, kita udah lihat 4 penampil ya dari segala macam latar belakang, dari karyawan swasta, dari anak muda, apa disabilitas, dan juga tadi dari penjual burung, penjual burung palsu, ya. Nah, dari 4 itu semuanya, silakan. Mana yang menurut teman-teman pilih yang paling oke, tentunya juga dari Dewan Juri Data Info bisa nanti membantu menilai untuk yang terpilih untuk kita lombakan lagi di episode berikutnya. Kita tunggu siapa yang paling oke di penampilan berikutnya ya. Hasilnya ada di tayangan Ada Tawa berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, pantau terus Ada Tawa, ngomong bebas, tawa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.